my salva. Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, Saudara, pendengar setia. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema kesucian hati. Dengan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 8 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui renungan ini. Dan terlebih dari itu, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang saya kasihi. Menilai sesuatu yang kelihatan, apakah itu kotor atau bersih, adalah hal mudah untuk kita lakukan. Misalnya saja kita akan mudah melihat noda hitam di pakaian yang putih, atau kita akan mudah membedakan tempat yang bersih bila di sekitarnya kotor. Namun hal ini tentu berbeda dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Hati adalah sesuatu yang tidak kelihatan, sehingga kita sulit untuk melihatnya bersih atau kotor. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 8 mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kalimat "mereka akan melihat Allah" adalah suatu janji yang luar biasa dan menakjubkan. Karena ini tentu adalah kerinduan setiap orang Kristen. Kita menjadi pengikut Kristus, tentu kita memiliki keinginan dan kerinduan untuk bertemu dengan Dia yang kita ikuti. Hal inilah yang menggairahkan kita dalam kepengikutan kita kepada Kristus. Kita akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini pada waktu kita masih hidup, artinya kita akan merasakan kehadiran Allah dan mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 12, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." Di dalam daging yang fana ini, dengan segala dosa-dosa kita tidak dapat melihat Allah dan hidup. Akan tetapi pada hari itu, kita akan melihat Allah dan hidup. Dan kita akan melihat muka dengan muka. Di dalam Matius 5 ayat 8 ini ada sesuatu yang menarik, karena menunjukkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mereka akan melihat Allah. Di dalam ayat ini juga tampak jelas Tuhan memberikan syarat pada kita. Kita dapat melihat Allah dengan syarat kita harus memiliki hati yang suci. Itu artinya bila kita tidak memiliki hati yang suci, maka keinginan melihat Allah hanyalah sebuah mimpi belaka tanpa pernah menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu tentunya sangat penting bagi kita bagaimana memiliki hati yang suci. Suci artinya sesuatu yang bersih sempurna, tidak bercela, tidak berbintik, tidak kotor, tidak najis. Oleh karena itu hanya orang yang hatinya sempurna secara total berkomitmen kepada Allah akan melihat Allah.
Hati di dalam firman Tuhan adalah kata lain untuk menggambarkan manusia yang paling dalam. Manusia batinia, bukan lahiriah. Manusia yang sebenarnya dan bukan apa yang tampak dari luar. Hati adalah diri kita yang sebenarnya di dalam dan bukan apa yang kita tunjukkan kepada orang lain di luar. Mungkin kita adalah seorang yang sangat tampak baik di luar, tetapi bukan sebenarnya itu yang ada di dalam diri kita. Ketika kita di gereja, mungkin kita tampak paling baik, tapi di luar kita menyusahkan atau menyengsarakan orang lain, menyakiti istri, suami, anak-anak, teman kerja, dan saudara kita. Sering hati kita tidak murni sekalipun kita mengerjakan pekerjaan baik, pekerjaan gereja, menolong orang lain, karena kadang-kadang di dalamnya ada motivasi-motivasi lain. Artinya, kita melakukannya tidak murni bagi kemuliaan Allah. Kita mungkin rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin melayani Tuhan, memberi persembahan. Namun apakah itu semua untuk kemuliaan atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah untuk perasaan kita sendiri supaya puas dan kita merasa nyaman? Bila firman Tuhan berbicara tentang hati, maka ia berbicara tentang diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya itulah yang harus diubah. Hati merupakan pusat kehidupan, sehingga hati yang suci merupakan sesuatu yang penting karena hal itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau demikian, apa saja jenis kekotoran yang sering ada di dalam hati kita yang membuat kita menjadi tidak suci? Yang pertama adalah kemunafikan. Di dalam Matius 15 ayat 8 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kemunafikan adalah sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Kita memuji Tuhan, tetapi di dalam hati kita masih ada iri hati, dengki, kebencian, kepahitan, yang semua itu tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua adalah motivasi-motivasi yang salah. Di dalam Matius 6 ayat 1 mengatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bila kita melakukan sesuatu ada motivasi yang lain selain untuk kemuliaan Tuhan, sekalipun orang lain tidak mengetahuinya, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa-dosa yang lain dapat kita lihat di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 22. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa dari dalam, dari hati orang timbul segala macam dosa dan kejahatan. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini adalah satu daftar kejahatan yang panjang yang timbul dari dalam hati. Apakah jika begitu keadaan hati kita masih memiliki harapan untuk melihat Allah? Tentu saja jawabannya tidak. Lalu bagaimana agar kita dapat melihat Allah seperti yang dijanjikan di dalam Matius 5 ayat 8 ini? Tentu hati kita harus diubah oleh Yesus. Hati kita yang lama digantikan dengan hati yang baru. Dalam istilah medis ini disebut dengan transplantasi hati. Di dalam Tuhan tentunya hati kita yang lama, yang kotor,
yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, yang dapat merusak manusia batiniah kita, diangkat, dan Tuhan menanamkan hati yang baru, agar kita terus bisa hidup di dalam Tuhan. Kita meninggalkan manusia lama kita dan menjadi ciptaan baru. Jadi, bagaimana agar hati kita dapat disucikan? Bagaimana Allah memberikan hati kita suatu hati yang baru? Yang pertama, kita dibersihkan oleh darah Kristus. Di dalam Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang kedua, Tuhan akan memperbaiki hati kita dengan firman-Nya. Di dalam Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kita dibersihkan dengan air dengan kuasa Roh-Nya. Kita dibersihkan juga dengan kuasa firman-Nya. Yang ketiga, dibersihkan dengan iman. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 9, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Oleh iman, Allah menyucikan hati kita. Namun, di pihak kita, kita harus juga memiliki iman. Mazmur 24 ayat 3-4 berbunyi demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang suci hatinya pasti sungguh-sungguh mengejar Kristus. Kita tidak akan mengejar dunia ini dan segala kepentingannya lagi. Tetapi yang kita kejar hanya agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan terus melakukan bagaimana supaya menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita semua pendengar renungan ini menjadi ciptaan baru, memiliki hati yang suci, sehingga kita dapat melihat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Engkau akan menolong kami, Engkau akan mengubahkan hati kami menjadi hati yang baru, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Hidup kami yang lama kami tinggalkan, dan kami menjadi orang yang baru, orang yang bisa mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk melihat Allah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bersihkan dan sucikanlah hati kami selalu, sehingga kami boleh bertemu dengan Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.